Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Mbak. Oke, baik. Dengan Mbak siapa ini? Salisa Tulkia. Salisa Tulkia, bisa dipanggil dengan Mbak siapa? Lisa aja. Lisa aja, oke. Mbak Lisa sekarang kelas berapa Mbak? Saya sekarang kelas 3 MA. 3 MA. Jurusannya? Keagamaan. Keagamaan. Kalau boleh tahu di pondok atau di Mondok. Laju? Mondok, Oh, iya, mondok. mondok. Di MA mana Mbak? Di MA Al-Iman. Oh, Al-Iman. Lumayan deket ya Mbak? Lumayan di deket sini? ya. Lumayan deket. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak. Saya di sini sebagai konselor Hisapri Nur Aini, bisa Mbak panggil dengan mau Kak atau Bu nih? Kak aja, Kak aja. Aja ya, udah Iya. Kak Vista ya Mbak. Nah di sini sebelumnya Mbak Lisa udah pernah ngelakuin sesi konseling belum? Sebelumnya saya belum pernah. Oh, Makanya belum ini pernah. saya mau konseling sama Mbak, sama kakaknya aja. Baik, kalau begitu saya jelasin terlebih dahulu ya Mbak tentang konseling. Lebih singkatnya itu, konseling ini tujuannya untuk saya bisa mengarahkan Mbak tentang problem atau masalah yang Mbak sekarang lagi hadapin. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akses. Di dalam konseling itu kan ada asas keterbukaan nih, Mbak Lisa nanti terbuka aja ya. Iya dong. Namanya aja saya mau konseling ya. Iya. Nanti Mbak Lisa terbuka, terus nanti Mbak Lisa nggak perlu khawatir, saya bisa jaga rahasia. Dan kalau boleh tahu Mbak Lisa berarti kesini sukarela atau dari Sukarela ini karena problem saya sendiri ya. Saya mau konseling aja sukarela. Oke, bagus. Mbak Lisa terlihat sangat semangat ya. Semangat sekali. Karena Oke. dari problem. Oke, sebelumnya kedatangan Mbak Lisa di sini dengan masalah apa? Sebenarnya ini biar kakaknya aja yang itu ya mendeskripsikan masalah saya apa. Pokoknya saya ini kan sekarang kelas 3 MA. Pastinya kan habis ini lulus ya. Udah dipikirin dari sekarang lah, canggung lah mau nerusin di mana gitu. Sedangkan saya punya kemarin itu baru diskusi sama orang tua pengennya ke A, saya pengennya ke B. Jadi kita beda pendapat dan itu terlalu memaksakan menurut saya dari keinginan orang tua sendiri. Berarti nggak sinkron sama. Enggak sinkron sama sekali. Kalau boleh tahu Mbak Lisa pengennya kemana nanti? Saya sekarang itu sekarang kelas 3 MA ini saya lagi menggebu-gebu sekali ingin daftar di Abdi Negara. Oh, di negara bagus lah gitu. Iya, bagian kuat ya, Korps Wanita Angkatan Darat itu, tapi orang tua nggak mendukung karena mungkin pikirnya cewek ngapain sih kayak gitu, nanti pergi jauh-jauh gimana, jauh dari orang tua gini apalagi sebelumnya mondok kayak gitu. Jadinya ya itu kayak gitu. Jadi saya masih, sedangkan keinginan orang tua saya itu bertolak belakang gitu. Oke, baik. Kalau orang tua Mbak Lisa sendiri inginnya Mbak Lisa lanjut kemana? Saya itu disuruh lanjut di pendidikan. Iya. Kalau boleh tahu universitas mana Mbak Lisa? Kalau untuk universitasnya itu orang tua ngikut. Nanti saya keterimanya di mana, yang penting saya harus di pendidikan kayak gitu. Oke, baik Mbak Lisa, saya di semua itu. Berarti sebelumnya udah pernah diskusi gitu ya? Diskusi udah pernah, tapi diskusi sama orang tua kan. Udah pernah mendiskusikan, tapi ya itu orang tua itu masih kayak iya enggak, gimana sih ya rasanya, kayak mau mencoba untuk melegakan saya, tapi menurut saya tuh masih kayak keterpaksaan banget gitu loh. Jadi Mbak Lisa tuh pengennya tetap di Abdi Negara. Iya, pengennya daftar di situ karena emang ya udah cita-cita aja sih, jadi pengen aja di situ. Tapi kalau misal Mbak Lisa nih akan melakukan diskusi lagi sama orang tua apa? Ya Ada kemungkinan. karena ya gimana ya, kan kesuksesan anak juga bergantung sama ridho orang tua kan ya. Ya paling nanti saya diskusi lagi, tapi untuk saat ini saya mencoba membujuk ya, karena masih ada waktu kan. Ya. Semester depannya lagi, ini kan baru ada semester 1 ya. Jadi semester depan insya Allah coba buat bujuk lagi, siapa tahu boleh. Untuk sekarang kan masih ngambang itu Mbak, bikin saya pusing. Kayak bikin down gitu loh, udah orang tua udah nggak dukung gitu. Padahal itu cita-cita saya. Oke, baik.
Mbak Lisa kan tadi sudah menjelaskan di awal, sudah melakukan diskusi sama orang tua, bahkan mungkin ini lagi membujuk untuk terus biar nanti orang tua bisa memahami cita-cita Mbak Lisa, dan sekarang Mbak Lisa sedang merasakan suatu kebingungan, pusing ya. Terus Mbak Lisa untuk sekarang ini melakukan apa untuk yang terbaik ke depannya biar mungkin orang tua lebih percaya ke Mbak Lisa? Kalau untuk saya meyakinkannya itu kan dari madrasah kita itu ada sosialisasi dari Kodim. Jadi Kodim datang merekrut tuh para santri, khususnya siswa-siswi yang minat di ikut abdi negara ya dicatat. Nanti habis itu kita ada pelatihan, itu ada binsik. Nanti mungkin dari situ orang tua jadi melihat, wah ini anak semangat banget nih pengen ngejar cita-citanya, tapi yang nggak tahu nanti untuk sementara ini ya saya usahanya masih di situ. Oke, baik. Mbak Lisa, ini saya apresiasi ya. Walaupun Mbak Lisa dalam keadaan yang bingung, tapi di situ Mbak Lisa tetap mau berusaha. Ya mungkin dengan jalan ini terlebih dahulu Mbak Lisa bisa untuk mengatasi sebuah problem yang Mbak Lisa. Amin banget itu semua Kak. Tapi untuk hal lain Mbak Lisa melakukan apa lagi? Mungkin dari guru BK di sekolah atau apa bisa mengenalkan Mbak Lisa? Kalau guru BK di madrasah itu lebih ke bimbing aja sih, kayak buat supporter aja juga, itu didukung sama madrasah sih programnya. Jadi ya mungkin dari BK itu dukungan sih Kak, lebih itunya dukungan kayak gitu, sambil mungkin ngasih informasi 1-2 kayak gitu. Juga bimbing iya sih, buat lebih optimis lagi mungkin ya kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak dari BK-nya. Jadi Mbak Lisa sudah tahu solusi untuk Mbak Lisa sendiri biar nanti kedepannya tidak salah pilih. Mbak Lisa sekarang ini sedang maksimal untuk berusaha. Ya untuk sekarang ini saya masih maksimalin untuk usaha itu ya, tapi nggak tahu besok kalau kan ini di pondok ya, orang tua di rumah, jadi buat diskusi langsung dari telepon juga nggak enak kan ya Kak ya. Jadi ya pengennya ketemu langsung aja, liburan nanti, liburan pondok ketemu, diskusiin lagi. Namanya juga orang tua bisa, ya pendapat bisa bolak-balik ya, bisa nanti setuju, bisa enggak. Ya untuk sekarang usaha dulu sih. Usaha. Ya berarti secara tidak langsung Mbak Lisa telah mengetahui jawabannya, yaitu untuk saat ini usaha. Tapi kalau misalnya Mbak Lisa kedepannya Mbak Lisa mungkin tetap orang tua Mbak Lisa tetap ke pendidikan, ke unit pendidikan, itu bagaimana Mbak Lisa? Ya namanya mengambil keputusan pasti nanti harus dipikir panjang ya ke depannya ya Kak. Cuma ya kalau untuk ya misalnya nanti ya pahit-pahitnya saya nggak boleh terus disuruh lanjut itu ke pendidikan, ya saya menerima ya dengan lapang dada, walaupun nggak tahu nanti itu bisa mempengaruhi semangat saya. Saya takutnya di situ mikirnya ya, karena bukan passion saya, bukan tujuan saya, bukan cita-cita saya takutnya malah nanti kayak semangat motivasi belajar selama di kampus nanti, kalau misal saya ambil itu keinginan orang tua saya malah kayak nggak niat, gimana sih bahasanya. Itu masalah saya juga di situ juga. Jadi takutnya nanti ke depannya bisa malah ngedown ya. Untuk kayak diskusi dalam suatu forum di sekolahan gitu Mbak Lisa, biasanya kan ada pemanggilan orang tua nih, atau mungkin ada waktu kita juga nanti untuk berdiskusi dengan keluarga di saat waktu-waktu senggang kita. Nah kalau dari pihak sekolah sendiri belum nggak ngadain kayak diskusi keluarga gitu, orang tua maksudnya wali murid pertemuan? Kalau untuk pertemuan keluarga itu nggak pernah ya, dari madrasah nggak pernah. Jadi gimana ya, selagi anak aman-aman aja di pondok, di madrasah nggak ada masalah, ya orang tua nggak dipanggil, kecuali emang anaknya bermasalah, itu baru ada forum ngumpulin wali-wali murid di situ. Berarti ini terjadinya miscommunication ya Mbak Lisa di pondok, Mbak Lisa pengen berbicara lebih dalam lagi sama orang tua, tapi orang tua di rumah. Sedangkan ke panggil sekolah pun kalau misal jika ada masalah atau suatu kepentingan gitu. Kalau boleh tahu Mbak Lisa dijenguk berapa bulan sekali? Wah, kalau dijenguk ya Kak, sebelumnya itu
ada tuh 1 bulan sekali peraturan di pondok, tapi setelah ada COVID ya, itu COVID itu mempengaruhi banget penjengukan. Itu jadinya malah kayak dibatasi banget, bisa 2 bulan sekali sekarang. 2 bulan sekali. Oke. Jadi kita hanya bisa via telepon paling. Untuk waktu pendaftaran kodim itu masih dalam waktu lama kan? Maksudnya nggak secepat ini, nggak harus. Enggak sih, ada waktu, masih ada waktu. Berarti masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan ya. Iya. Oh, Cuma ya itu takutnya di itu takutnya. Mungkin kalau bisa itu emang benar-benar Mbak Lisa dengan keluarga harus diskusi Iya, lebih harus diskusi lebih lagi. lanjut. Terus Mbak Lisa harus mungkin kita juga ke guru BK terkait ini, apakah ada solusi dari permasalahan Mbak Lisa. Dan kayak biasanya pihak sekolah itu kan membantu memfasilitasi muridnya untuk menuju karir ke depannya gitu. Biasanya tuh apakah Mbak Lisa sudah tes yang diberikan oleh guru BK? Seperti mungkin tes karir Kayak minat ke depannya itu. Iya. Pernah itu dikasih setiap apa itu dari BK, ya diisi, habis itu ditumpuk lagi. Tapi karena gimana ya Kak, BK di madrasah aku tuh dikit, cuma 2 orang. Itu menangani hampir 1.000 lebih anak madrasah maksudnya ya. Itu tapi mereka malah fokusnya ke yang bermasalah aja gitu loh. Jadi dari kita yang mau konseling pun, makanya saya ke kakaknya, karena saya itu gimana ya, nggak ada kesempatan buat ke BK karena BK itu udah terlalu sibuk ngurus anak-anak yang bandel bahasanya gitu lah ya. Oke. Baik, di sini saya memahami perasaan Mbak Lisa. Iya. Masih ya dengan perasaan yang mungkin kebingungan yang bangun bimbang banget. Oke. Berarti Mbak Lisa sekarang ini akan nanti kalau mungkin udah liburan juga melakukan sebuah diskusi bersama keluarga, dan kalaupun misal Mbak Lisa butuh bantuan saya, mungkin keluarga bisa didatangi ke sini. Oh bisa nanti ya? Iya nanti biar itu konseling bareng gitu ya. Kalau nggak mungkin nanti orang tua di sini, dan ya boleh Mbak Lisa ikut. Nah nanti kita diskusi bareng untuk nanti di sini saya tujuannya untuk mengarahkan gitu. Apakah dengan Mbak Lisa nanti tetap dipaksa ke univ yang Mbak Lisa tidak minati, bukan passion Mbak Lisa, itu akan menjadi penghalang buat kedepannya atau tidak? Itu nanti kan mungkin orang tua belum terbuka karena itu. Apakah Mbak Lisa sudah menjelaskan kalau misal Mbak Lisa ikut ini nanti saya gini bu ke orang tuanya? Itu udah kayak ya orang tua udah dengar kata saya mau apa, kalau selagi nggak cocok sama pemikiran orang tua itu langsung ditolak gitu, kayak imbang walaupun berbagai alasan. Berarti dari orang tua juga iya. Oke, kalau misal pahit-pahitnya benar-benar misal nanti dilakukan sesi konseling selanjutnya dan di sini ada orang tua Mbak Lisa, emang nggak bisa, Mbak Lisa bisa menerima itu? Ya bisa sih, bisa insya Allah, tapi ya itu balik lagi ke awal kayak ya berat hati banget sih. Tapi orang itu udah keputusan dari orang tua ya, gimana kita juga pendidikan dibiayai orang tua ya. Jadi ya ketika Mbak Lisa merasakan kayak berat hati, terbebani, merasa kayak ini bukan passion Mbak Lisa biasanya melakukan apa untuk menghibur diri Mbak Lisa? Saya biasanya pergi dari rumah. Iya kayak ke temen gitu. Biasanya udah ngeluapin apa-apa ke teman. Juga saya bukan tipe orang yang apa-apa cerita ke orang tua. Kecuali emang saya punya keinginan apa yang ya terkait sama masa depan lah. Itu saya memang bilang ke orang tua. Tapi untuk masalah pribadi apa yang saya alami, mau saya nangis, mau saya apa, itu nggak pernah cerita ke orang tua. Gitu. Jadi emang nggak pernah di rumah juga sih Kak. Jadinya kayak rumah itu kayak lebih cerita ke yang deep talk itu ya, buat cerita yang dalam gitu, serius itu malah ke temen, gak ke orang tua. Berarti Mbak Lisa perginya kemana nih?
Kalau di pas kan liburan itu nanti kan juga ke rumah kan ya. Iya. Nanti di rumah 2 hari, nanti sisanya main ke rumah teman. Kalau enggak kita rencanain kemana gitu. Jadi Ya yang penting nggak di rumah gitu aja. oke, paham. Berarti yang penting masih dalam lingkup positif ya Mbak Iya Lisa? masih positif. Insya Allah saya emang nggak neko-neko. Oke. Mungkin kepergian Mbak Lisa itu tetap dengan izin kan? Izin saya izin Oke. tetap mau main gitu aja. Ya. Kayak Mbak Lisa, mungkin dengan masalah yang Mbak Lisa sedang hadapi ini, Mbak Lisa akan berusaha terus, akan coba diskusin lagi sama orang tua, dan mungkin jika Mbak Lisa butuh bantuan saya untuk melakukan sesi konseling selanjutnya berikutnya sama orang tua, Mbak Lisa bisa hubungi saya, dan mungkin saya lebih ke untuk Mbak Lisa bisa menyiapkan mental lebih untuk depannya. Iya, mental jika ya. hasilnya emang nggak sesuai sama ekspektasi sama yang Mbak Lisa harapkan. Iya. Dan yang jelas itu Mbak Lisa mungkin sekarang harus bisa belajar untuk Menerima. Ya, Belajar untuk menerima. dan bagus sekali tadi Mbak Lisa udah tahu ketika Mbak Lisa lagi down, Mbak Lisa lebih kayak udah healing, itu bagus sekali daripada Mbak Lisa pendam, Mbak Lisa Iya. akhirnya Iya, daripada aku soalnya bukan tipe orang yang mendem masalah, tapi yang penting nggak ke orang rumah aja ceritanya gitu. oke Iya. Mbak Lisa. Aduh, Mungkin Mbak Lisa ada yang ingin disampaikan lagi terkait terkait masalah Mbak Lisa. kalau untuk masalah itu sih Kak, soalnya ini baru kembangnya baru di sini, jadi fokusnya di sini aja. Untuk menghapus kebimbangan Mbak Lisa, Mbak Lisa mungkin bisa dengan merubah mindset Mbak Lisa untuk berpikir positif ke depannya. Kenapa? Karena pikiran itu mempengaruhi sekali Iya, Mbak Lisa. pikiran. Jadi ketika ketakutan, kebingungan itu, ya mungkin emang udah dari jawaban orang tua seperti itu juga. Mbak Lisa cuma mungkin bisa berikhtiar untuk doa Iya. dan positif, karena di sini kalau Mbak Lisa tetap rasanya itu pikirannya negatif atau mungkin merasa tetap bingung gitu, dan di situ Mbak Lisa nggak tahu harus apa-apa, saran solusinya hanya mungkin berikhtiar dan berpikir positif, usaha juga Mbak. Itu Ya. itu ya, untuk saat ini usahanya itu. Iya, jadi mungkin Mbak Lisa jadi nggak terlalu bingung Iya, gitu. Bu. Ya. Iya. Dan satu hal lagi Mbak, kita harus percaya sama yang di atas. Mungkin ketika Mbak Lisa memilih tadi jadi kerjaan di Kodim ya, karir di Kodim, tapi Mbak Lisa itu merasa itu pilihan terbaik, tapi mungkin itu Bukan yang terbaik. ya menurut Allah gitu kan. Jadi Mbak Lisa mungkin ya itu belajar untuk menerima juga, karena pilihan kita itu belum tentu menjadi pilihan yang terbaik menurut Allah gitu. Iya. Apalagi Mbak Lisa di pondokan, Mbak Lisa pasti sudah sangat memahami itu, belajar agamanya sudah sangat dalam. Enggak. Oke. Baik Mbak Lisa, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya untuk saat ini ya cukup di sini dulu Pak. Nanti untuk kelanjutan misal saya ada problem lagi yang misal saya bingung banget, nanti saya ke bapaknya. Oke, baik. Berarti untuk saat ini Mbak Lisa bingungnya dikurangi dulu, yang Mbak Lisa udah usaha gitu. Udah usaha, kalaupun masih bingung itu kan nanti hasil yang menentukan. Ya. Mbak Lisa udah tahu jalannya mau kemana. Iya. Ya. Jadi mungkin sesi konseling ini cukup ya Mbak. Iya. Dan sebelumnya mohon maaf ya Mbak Lisa kalau saya belum bisa membuat Mbak Lisa mungkin merasa puas dalam sesi konseling ini. Gimana perasaannya Mbak Lisa setelah sesi konseling ini? Karena kalau saya pribadi ya, apalagi mbaknya konselor ya, kakaknya konselor, jadi saya itu ada teman ataupun ada lawan bicara yang bisa mendengarkan saya, itu udah melegakan banget sih Kak. Jadi ya udah enak aja gitu kalau udah cerita. Jadi perasaan Mbak Lisa sekarang ini lega ya Mbak? Lega ya. Oke, alhamdulillah. Berarti Mbak Lisa sekarang harus fokus sama tujuan Mbak Lisa. Apapun itu hasilnya, Mbak Lisa ikhtiarkan saja. Mbak Lisa pasrahkan saja semua pada Allah.
pasti itu. Mbak Risa hebat, keren banget. Makasih Mbak Risa. Sama-sama, makasih buat aku yang masih malah Kak. Ya. Oke, baik. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati Mbak Risa. Iya, sama. Ya.